Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Blindo Sadam Saputra dengan nomor NIM 2103211000091. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas tentang komoditas unggulan yang berada di Kabupaten Pamekasan, yaitu garam. Nah, garam sendiri yaitu senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Nah, garam sendiri sering digunakan oleh ibu rumah tangga sebagai penyedap rasa dan juga bahan industri sebagai obat-obatan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil komoditas unggulan yang berada di lokasi kecamatan saya. Nah, kecamatan saya yang berada di Pademau, yaitu komoditas unggulannya adalah garam, karena alasannya yaitu ada di pinggir laut. Ya, bisa dibilang pinggir laut karena bagian timur Pamekasan itu kecamatan saya. Nah, komoditas unggulan sendiri di sini rata-rata banyak yang melakukan atau menggarap lahannya itu dijadikan sebagai tambak garam oleh petani garam. Nah, rata-rata yang bekerja di sana juga adalah masyarakat yang umumnya itu ya petani garam, ya seperti itu, Put. Dan rata-rata seperti itu. Intinya yang di pinggir laut banyak penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani garam. Nah, di sini jenis-jenis garam berdasarkan garam yang diolah di tempat saya. Nah, yang pertama ada garam laut. Nah, garam laut sendiri ini garam yang berasal dari laut, yang dimana air yang dari laut itu dialirkan menuju ke tambak, yang lalu diproses menjadi 4 bagian. Lahan pertama, lahan air masuk laut ke dalam lahan tambak. Yang kedua, pemindahan dari tambak satu ke kedua, dan juga seterusnya. Proses ini berlangsung hingga seminggu hingga 2 minggu, tapi paling cepatnya itu seminggu jika panas terik itu terus berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu ada garam dapur. Garam dapur sendiri di sini garam yang menjadi kristal diolah dan dinetralisasi agar terpisah dengan senyawa kandungan yang ada dalam garam yang bercampur seperti zat besi dan sebagainya. Di sini garam laut juga banyak dipanen ketika pada bulan tertentu. Biasanya dipanen ketika pada bulan April hingga November. Tapi kadangkala cuaca di Madura itu kadang berubah-ubah. Kebanyakan cuaca di Madura itu kemarau berkepanjangan yang tiada henti dan musim penghujannya itu hampir jarang, cuman ketika pada bulan Desember, Januari saja. Nah, di sini rata-rata tambak garam di sini banyak dikirim ke luar Jawa, tapi kebanyakan dikirim ke luar Pulau Madura, dan juga ada yang dikelola oleh PT Garam sendiri yang ada di daerah Pademau.
Di sini yang dikelola menjadi garam dapur ada 2 perusahaan, yaitu PT Garam dan juga PT Citra Mulia, kalau tidak salah, yang berada di dua desa dua desa yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya yaitu keadaan dan kondisi. Di sini biasanya rata-rata kondisi yang ada di tambak, terutama di sekitaran tambak garam, yaitu cuacanya panas terik dan nyetrik gitu. Dan juga tanah-tanah yang di sana itu jarang ditumbuhi pepohonan, hanya ada rumput yang kering yang sudah hampir mati. Dan juga tumbuhan laut yang biasanya hidup di pinggir pantai seperti itu. Dan juga tanahnya memiliki keasaman yang sangat tinggi. Bukan keasaman. Ya, lumayan asin gitu, asin-asin, dan juga rata-rata warnanya itu di sana itu putih dan juga kecoklatan, tapi kecoklatannya udah mendekati warna putih. Dan tanahnya teksturnya kering dan pecah-pecah. Nah, di sini ada permasalahan. Masalahnya dihadapi oleh petani garam yang ada di Kecamatan Sayam. Yang pertama yaitu hujannya datang secara tiba-tiba, dan kedua ada impor garam dari luar negeri. Nah, untuk cara mengatasinya, yang pertama terkait tentang hujannya datang secara tiba-tiba, yaitu petani garam harus menyiapkan terpal cadangan agar ketika ada hujan bisa mengatasi, walaupun tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya di sini maksudnya ya pasti petani itu ketika hujan tiba-tiba datang, petani itu langsung datang ke tambak garam dan menutupi terpalnya, walaupun ada beberapa air masuk, dan juga terpal itu tidak bisa melindungi 100%, hanya mungkin kisaran 50-75% melindungi sebagian tambak lahannya dan juga tambak garam yang sudah dikristalisasi. Dan yang kedua yaitu menggunakan plastik. Jika petani garam tidak memiliki terpal dengan alasan biaya, bisa menggunakan plastik yang dengan ukuran lahan yang sesuai yang digarap oleh petani. Di sini ada perumpamaan terkait tentang penerapan penggunaan terpal. Nah, di sini digambarkan itu ada terpal atau plastik dan juga garam yang sudah dikristalisasi atau juga bisa dengan tambak lain gitu. Itu garam yang sudah dikristalisasi, di atasnya diberi pelindung untuk terpal atau plastik agar tidak terjadinya pencairan kembali. Biasanya garam jika terkena air kembali akan mencair. Nah, itu yang akan dihadapi oleh petani garam ketika ada hujan secara tiba-tiba dan juga itu ditutupin. Nah, untuk yang kedua terkait impor, untuk cara pengatasinya yaitu pembatasan konsumsi garam dapur dan juga penambahan tambak garam di seluruh Indonesia. Dengan di sini alasannya yaitu agar impor-impor yang dari luar negeri itu tidak masuk ke Indonesia, agar juga tidak merugikan petani garam yang telah terlanjur membuat ya dan juga mengolah garam, karena harga mereka tuh rata-rata anjlok gara-gara impor yang sering dilakukan oleh negara Indonesia. Nah, di sini ada tujuan dan rekomendasi. Nah, tujuan sendiri itu yaitu mengembangkan komoditas garam menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam mencegah impor dan juga sebagai penambah daya mutu terkait keuangan. Dan untuk rekomendasinya sendiri yaitu perlu adanya penyuluhan terkait edukasi dan juga penerapan pembuatan garam kepada para masyarakat. Nah, di sini rekomendasinya itu harus ada penyuluhan yang saya terkait dengan impor tadi itu, yang di penambahan tambahkan di seluruh Indonesia itu harus ada penyuluhan agar tidak terjadinya salah pemahaman dalam teori ya pengolahan dan juga jenis-jenis garam dan seperti itu.
dan terima kasih. Jika ada salah kata, baik lisan dan yang saya jelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.